Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang kami hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Armada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang kedua ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari yang kedua. Salat dan salam mari kita aturkan dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di hari nanti. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pagi hari ini kalian sudah bisa menonton, bisa menyaksikan siaran langsung kita untuk hari yang kedua dalam kegiatan MPLS tahun 2020-2021. Baiklah, adapun materi yang akan kalian dapatkan hari ini adalah materi wawasan dunia taman nasional. Sudah hadir bersama kita, bersama kalian semua, ibu guru kita, Ibu Siti Ibratul Hafizah SPD. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SMP Armada yang sudah lama mengabdi di sekolah kita, dan untuk hari ini beliau akan menyampaikan materi wawasan media taman sebentar lagi. Kemudian untuk yang belum mengikuti silahkan segera membuka channel YouTube yang sudah kita bagikan linknya di grup WA. Kemudian di kolom komentar atau di kolom chat live silahkan diklik nama, spasi hadir, kemudian ditulis kelasnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian juga bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan dan melalui grup WA atau langsung di chat live. Kemudian nanti guru kalian bisa menampung pertanyaan-pertanyaan itu dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau materi yang berhubungan dengan wawasan media taman dalam. Silahkan bagi yang ingin bertanya setelah materi disampaikan nanti boleh lewat grup WA MPLS 2020 maupun di chat live sahabat ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan segera mulai, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh ibu guru kita, Ibu Siti Ibratul Hafizah SPD. Kepadanya disilakan. Untuk bertemu dengan anak-anakku dimanapun berada, untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu wawasan wiyata mandala. Sebelumnya guru perkenalkan diri sebelum memulai materi. Guru namanya Siti Imro'atul Hafizah. Jadi di sekolah biasa dipanggil Bu Siti. Guru dari Narmada dan guru mengajar bahasa Inggris. Insya Allah pada tahun pelajaran ini siswa kelas 7 akan bertemu guru di kelas 7 untuk pelajaran bahasa Inggris. Baik anak-anakku sekalian, ini guru lihat sudah 16 orang yang sudah hadir live. Bu Guru langsung di sini tampilkan, mudah-mudahan bisa terbaca, tapi kalau tidak terbaca Bu Guru akan jelaskan langsung apa itu wawasan wiyata mandala. Wawasan itu artinya suatu pandangan atau sikap kita terhadap sesuatu. Wiyata itu artinya pendidikan, dan mandala itu artinya tempat atau lingkungan. Jadi jika digabungkan, wawasan wiyata mandala itu artinya sikap kita menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, di mana tempat tersebut adalah tempat kita untuk menuntut ilmu. Kemudian unsur-unsur yang ada di wiyata mandala itu, yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah itu memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh di sekolah. Kemudian
Yang ketiga, antara guru, wali, siswa itu harus memiliki saling pengertian. Jadi kita akan tetap berhubungan sekolah dengan wali maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi kegiatan yang ada di masyarakat juga sekolah akan ikut berpartisipasi. Selanjutnya, anak sekalian, apa fungsi sekolah? Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal. Jadi diingat ya, sekolah itu adalah pendidikan formal. Dan tempat berlangsungnya kita mengajar dan belajar. Jadi di sini anak-anak itu akan belajar dan Bapak Ibu guru di sekolah akan mengajar. Kemudian fungsi sekolah ini sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan. Jadi di dalam sekolah itu ada aturan-aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PPM untuk kita mencapai bersama-sama tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sambil kita menjelaskan, jika ada anak-anakku yang memiliki pertanyaan atau masih bingung, boleh bertanya. Silahkan langsung bertanya, nanti guru baca di sini komentar kalian dan guru akan langsung menjawab. Kemudian kita lanjutkan, sekolah dan fungsinya yaitu ciri-cirinya, ya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, tentu saja ada guru di sekolah tersebut. Kemudian ada siswanya dan ada PBM atau kegiatan belajar mengajar yang muncul di dalamnya. Kemudian selanjutnya akan tercapai masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, dan ini adalah tujuannya atau ciri-ciri masyarakat yang akan dicapai pada level akhir itu adalah kita terbentuk menjadi manusia yang seutuhnya. Artinya kita sudah semua memiliki pendidikan yang baik di negara kita. Jangan sampai ada yang tidak sekolah atau tidak memiliki pendidikan yang harusnya dimiliki. Selanjutnya anak-anak sekalian, prinsip sekolah. Prinsip sekolah itu satu, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi bekal hidup di masa yang akan datang untuk kalian anak-anak semua itu dimulai dari sekarang di lembaga yang bernama sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi anak-anakku sekalian ke sekolah itu akan belajar, dididik dan diajar oleh bapak ibu guru di sekolah. Yang mana mungkin di luar atau ketika tidak bersekolah maka tidak ada guru secara formal yang akan mengajarkan. Itu makanya sekolah dijadikan lembaga formal untuk anak-anakku semua mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholder. Jadi tidak ada pilih kasih atau yang berbeda, semua sama. Kalau di sekolah anak-anakku datang, semua kita ajar, semua kita didik sama semua. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Ini anak-anak sekalian, sekolah ini dibentuk untuk merangsang dan mengeluarkan bakat-bakat kalian yang mungkin tidak maksimal kalian bisa kembangkan di luar, maka sekolah akan memberikan fasilitasi, kemudian membantu kalian untuk meningkatkan kembali bakat yang kalian miliki. Contohnya, ada yang bakatnya berenang karena hobi,
renang di sungai. Sekolah akan memfasilitasi mengikutkan kalian ke lomba-lomba yang kemarin kita sudah sampai juara di kabupaten lomba renang untuk SMPN 2 Armada. Itu artinya anak-anakku memiliki bakat yang mana kalau di luar tidak bisa dikembangkan dengan maksimal, tapi sekolah akan membantu kalian untuk mengembangkan bakat yang kalian miliki. Begitu juga dengan bakat-bakat lainnya seperti hobi melukis, menyanyi, menari, atau mungkin ada yang hafiz, yang hafal Al-Quran. Itu nanti sekolah akan bantu kalian untuk memaksimalkan kemampuan kalian tersebut. Selanjutnya yang kelima, prinsip sekolah adalah lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Di luar intelijensi, kemudian peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang berlimpah. Ini artinya sekolah juga ikut membantu meningkatkan kemampuan kalian secara intelijensi maupun secara intelektual. Artinya siswa-siswa yang memiliki kemampuan intelijensi yang bagus, jadi juara di kelas, itu nanti sekolah akan membantu kalian untuk pembinaan lebih lanjut. Semoga kemampuan intelijensi yang bagus akan terus membuat kalian meningkat dan membantu kalian mencapai cita-cita kalian. Contohnya yang siswa kita sudah bagus di IPA, matematika dan bercita-cita ingin menjadi dokter, insya Allah sekolah akan memberikan bantuan untuk pendampingan, kita bina, kita didik di sekolah bersama-sama untuk memaksimalkan kemampuan tersebut. Di sini guru lihat sudah 22 orang yang hadir yang online, tapi belum ada pertanyaannya, jadi guru akan melanjutkan. Ya, terima kasih anak-anak semua yang sudah hadir ini. Yang belum hadir, kita tunggu ya, kita tunggu online-nya. Guru punya waktu 30 menit untuk menyampaikan ini materi wilayah kawasan kegiatan Mandara ini. Kemudian anak-anakku, untuk prinsip sekolah selanjutnya yaitu sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Lanjut, sekolah memiliki wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, serta ramah tamah, bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung. Jadi sikap-sikap sosial emosional seperti ini anak-anakku akan kita kembangkan juga di sekolah sebagai masyarakat belajar. Di sini kita akan belajar bagaimana mengendalikan emosi kita, bagaimana kita bekerja sama dalam tim, itu kita akan belajar di sekolah. Oke, lanjut. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi seiring waktu, usia kita bertambah, cara kita berpikir akan berubah, jadi lebih baik. Sikap kita berubah menjadi lebih baik, dan itu pendidikan seperti itu juga kita akan dapatkan di sekolah karena kita bertemu dengan banyak orang, banyak teman-teman. Jadi di situ kita akan bergaul, maka akan muncul sikap-sikap seperti itu. Kemudian sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, ya ini namanya learning society, yaitu kita di sini memang tujuannya memang belajar. Belajar tidak hanya belajar ilmu pengetahuan yang di buku, tapi seperti guru bilang tadi, kita belajar juga secara emosional, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita saling memahami satu sama lain dengan teman kita. Itu semuanya belajar. Yang mana kelak ketika kita dewasa, bagaimana cara kita berbuat kelak itu ditentukan hari ini. Yang terbiasa bersikap kerjasama yang baik, pengertian, jujur, itu insya Allah ketika kelak dewasa maka akan muncul generasi-generasi yang penuh empati, simpati kepada sesama, gampang diajak bekerja sama, tidak egois. Nah, dan
sikap-sikap seperti itu anak-anak sekalian itu kita didik, kita asah mulai saat ini dan di sekolah. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya bersifat preventif, pencegahan. Preventif itu artinya pencegahan. Jadi untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut ini. Kita akan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Apa di sini sudah terlihat? Kita sekarang masuk di penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Bagaimana yang di rumah, yang saat ini sedang 22 online, apa bisa terbaca? Kalau tidak bisa terbaca, mudah-mudahan penjelasan guru cukup dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi di sekolah ada tata tertib yang harus kita ikuti, kita sepakati, dan ini harus kita laksanakan secara konsisten dan terus-menerus berkelanjutan. Kemudian melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Jadi sekolah akan terus bekerja sama, menjalin kerjasama yang baik dengan pihak keamanan yang ada di desa kita, di sini desa Kesaut, dengan komite sekolah, wakil dari Bapak Ibu Wali Murid, untuk kita menyelenggarakan ketahanan sekolah kita baik dan bertahan dengan baik. Kemudian mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Ini selalu kita lakukan di sekolah. Alhamdulillah, anak-anak kita yang memiliki masalah baik pribadi atau yang ada di sekolah, itu kita selalu melakukan pembinaan yang ada di level wali kelas, kemudian naik lagi ke kesiswaan, Bapak Ibu guru semua turun tangan jika ada anak-anak kita yang memiliki masalah, dan jika perlu wali dan wali siswanya atau orang tuanya juga kita pertemukan di sekolah supaya mendapat solusi yang baik. Jadi jika saat ini ada Bapak Ibu wali murid juga yang ikut menyaksikan, kami dari sekolah juga minta kerjasama yang baik demi kebaikan anak-anak kita di masa pendidikannya. Semoga anak-anak kita tidak ada yang bermasalah. Selama ini tidak ada masalah yang berat, alhamdulillah. Ya, hanya masalah kecil-kecil seperti pertengkaran, dan alhamdulillah selalu tidak bisa atasi dengan baik. Selanjutnya, mengadakan pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. Lanjut, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, kemudian membaca dalam global ya, secara global mereka hobi membaca, boleh membaca fiksi, membaca buku-buku teks pembelajaran atau penemuan-penemuan para ahli, itu juga kita harapkan terjadi. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah di sekolah kita kami sudah siap membantu anak-anak untuk mengembangkan diri. Di sini sudah ada beberapa ekstrakurikuler yang sudah berjalan, seperti English Club bagi anak-anak yang tertarik bahasa Inggris, kemudian
ada kepramukaan, kemudian ada olahraga yang khusus seperti bulu tangkis. Itu insya Allah anak-anakku yang tertarik itu nanti bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut di sekolah dalam rangka mengembangkan, seperti guru bilang sebelumnya, kita kembangkan bakat yang kita miliki dan sekolah menyiapkan atau membantu kalian untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki itu. Kemudian karya wisata ini alhamdulillah minimal 1 kali setahun kita adakan supaya anak-anak tidak hanya mendapat pendidikan di dalam sekolah, di dalam kelas, tapi kita usahakan anak-anak juga bisa keluar, melihat studi banding atau melakukan minimal waktu perpisahan, melihat dunia luar, itu juga perlu untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Kemudian tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala ini untuk kalian anak-anak semua supaya tahu ya. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jadi kepala sekolah juga punya program ya, anak-anakku, bukan hanya kami Bapak Ibu guru atau kalian yang punya program-program pembelajaran, kepala sekolah juga punya program itu. Kemudian kepala sekolah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik itu dalam hal ini Bapak Ibu guru, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, para kiai, ya, serta pihak keamanan setempat. Selanjutnya, kepala sekolah menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras. Perangkat keras ini artinya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, ya. Kemudian perangkat lunak, yaitu peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara dan lain-lain. Selanjutnya, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil. Insidentil ini maksudnya mendadak, ya, jadi kepala sekolah akan punya program pertemuan yang memang rutin setiap bulan ataupun secara mendadak yang bersifat intern. Intern itu artinya bersifat di dalam saja, di dalam sekolah, antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua siswa dan siswa. Lanjut, kepala sekolah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti pramuka, PMR, kesenian, paskibra dan lain-lain. Jadi kepala sekolah akan membantu kita ya untuk menyediakan wadah-wadah pembinaan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tahap preventif atau pencegahan, upaya kita untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Antara lain ini anak-anakku perhatikan semua. Pertama, kita memelihara sekolah bersama-sama, ya. Jadi kita jaga sekolah kita bersama-sama. Kita ciptakan lingkungan sekolah yang bersih, tertib siswanya, bersih sekolahnya, agar kita semua merasa nyaman dan menyenangkan berada di sekolah. Jadi anak-anakku nanti begitu masuk sekolah sudah tertanam dalam dirinya menjaga kebersihan itu sudah otomatis, tidak perlu dikasih tahu, buang sampah pada tempatnya. Kalau makan jangan dibuang di mana tempatnya makan. Nah, itu ya anak-anakku semua diperhatikan demi bisa memelihara sekolah kita bersama. Sekolah kita SMP N2 Narmada tercipta. Kemudian anakku menciptakan suasana yang harmonis antara pihak sekolah, pihak pendidik, staf dan siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. Jadi ini juga harus anak-anakku ya, harus guru, Bapak Ibu guru itu menjalin keakraban dengan orang tua kalian, orang tua siswa-siswa semua, juga dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah.
Itulah makanya di awal Bapak Ibu guru penerima kemarin waktu penerimaan murid baru meminta nomor wali, meminta nomor orang tua. Itu artinya kita sudah ada upaya. Jika nanti di sekolah ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu guru tanyakan secepatnya, itu kami bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Jadi bagi anak-anak yang belum memberikan atau menyerahkan nomor orang tua, guru harapkan nanti segera WhatsApp guru ada di grup, silakan bisa di-add. Karena pada tahun ini guru menjadi urusan kesiswaan, jadi guru harus setidaknya memiliki nomor-nomor orang tua siswa untuk guru cepat hubungi jika ada hal-hal yang perlu. Selanjutnya, kita membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Selama kalian di sekolah, maka kami bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Jadi kita akan melakukan razia rutin, ini OSIS biasanya merazia isi tas kalian, tidak boleh membawa senjata tajam, kemudian kemarin sebelum corona tidak boleh membawa HP. Sekarang kita di normal ini justru harus bawa HP ya, karena harus belajar ya. Tapi jangan disalahgunakan anak-anak semua. HP yang kalian diberikan oleh orang tua silakan digunakan maksimal untuk belajar. Kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, kurangi online yang tidak bermanfaat. Lebih baik digunakan untuk belajar. Kemudian menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan. Nah, ini saat MOS ini jelas nggak ada ya, karena kita MOS online, jadi ya, insya Allah nggak ada itu. Dan memang ketika kita MOS kemarin juga tidak ada ini, belum itu nggak ada. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Nah, jika nanti ada jam kosong, kita akan isi dengan belajar mandiri dan kegiatan ekstra. Lanjut, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal, akhir semester, dan masa liburan sekolah. Ya, jadi sudah dipahami ya, kegiatan ekskul yang kita miliki itu nanti akan dievaluasi juga di akhir semester. Karena ada memang nilainya di rapor untuk nilai ekskul. Lanjut, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Nah, ini perlu ini. Jadi Bapak Ibu guru juga ketika pelajaran selesai tetap mengontrol sampai anak-anakku keluar dari gerbang sekolah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi insya Allah ya, tidak ada selama guru di sini juga alhamdulillah baik-baik saja. Guru mulut ya, baik-baik, tidak ada yang rek-rekan, tidak ada yang oke. Nah, itu saja yang Bu Guru bisa sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau tidak, kita akan ke materi selanjutnya. Dan saat ini Bu Guru lihat 19 orang. Ini belum ada pertanyaan rupanya, jadi kayaknya cukup dipahami penjelasan Bu Guru hari ini. Ya, terima kasih yang sudah hadir menyaksikan materi Guru pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Jika ada salah, Bu Guru minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, demikian tadi materi wawasan biasa yang telah disampaikan oleh guru kita, luar biasa, jelas. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan, jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung isi di kolom komentar atau kolom chat. Ditunggu sampai materi hari ini selesai. Kemudian nanti apabila seperti tidak bisa dibalas, mungkin akan dibalas lewat grup WA yang ada di kelas kalian masing-masing. Sambil menunggu materi yang kedua, sambil menunggu pemateri Bapak Pendamping SPD yang sebagai hadir di tengah kita,
untuk materi yang berikutnya yaitu tentang kepramukaan. Oleh karena itu, tetap saja di channel ini, kalian silahkan sambil istirahat, sambil kita sama-sama menunggu kehadiran dari Bapak Komarudin yang akan menyampaikan materi kepramukaan pada bagian lain di ini. Anak-anak sekalian, demikian materi bosan ya teman-teman yang sudah disampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya, bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menimba ilmu di sekolah kita tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sambil kita menunggu pematerian kedua, mari kita istirahat sejenak. Akhirul kalam, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat